Dari kasus-kasus yang Pak Ustadz pernah tangani itu, apakah pernah menangani kasus hubungan suami istri yang salah satunya halusinasi, Pak Ustadz? Mana? Oh iya. Iya. Seperti apa itu misalnya, Pak Ustadz? Ini yang jelas halusinasi ya suami istri. Jadi gini, pernah suatu ketika ada suami istri datang ke saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kami ingin bertanya mengenai halusinasi ini Pak Ustadz. Bagaimana sebenarnya bahaya halusinasi itu Pak Ustadz? Misalnya, seperti contoh kasus ada diplomat muda yang mati terlakban seperti itu. Kami mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi halusinasi atau nama kerennya skizofrenia itu adalah bentuk dari penyakit psikis, pikiran atau jiwa seseorang karena ada sesuatu yang mencederai pikirannya, mencederai. Kasus umpamanya begini. Jadi halusinasinya apa? Umpamanya halusinasi adalah bunuh anakmu yang bayi, nih biasanya gitu nih ibu-ibu nih, atau bunuh tetanggamu yang bernama ini, jelas sekali bunyi itu karena saya sering bisa menyebutkan nama sampai bisa, itu Pak Ustadz ya? Bisa. Kemudian pukul ibumu, bakar rumahmu, kemudian loncat kalau di balkon lantai 7, 11 itu loncat. Yang sering saya amati dari pasien-pasien saya itu loncat. Nah, yang biasanya kan banyak kan mbak-mbak sama ibu-ibu ya. Jadi ada salah satu yang menurut saya lucu aja, suara itu menurut saya lucu walaupun bagi yang sakit itu mengerikan. Jadi gini lucunya, pasien saya ini kan mbak-mbak ya berumur, ibu-ibu muda lah istilahnya. Kemudian dia berjilbab Islam dan belajar taat lah pada Allah Ta'ala. Dan itu suaranya lucu. Kalau dia disuruh terjun, dari kalimatnya itu saya masih ingat aja kalimatnya itu. Kamu terjun aja, jatuhin dirimu di bawah, kamu pasti masuk surga. Hubungannya langsung ke surga gitu. Iya, itu jelas sekali. Dia makanya saya masih ingat dia berkata itu. Kamu pasti masuk surga. Kamu Islam, kamu taat, kamu pakai jilbab. Terjun aja nggak apa-apa. Enak kok nanti kalau kamu mati. Pikiran-pikiran beratmu kan nggak ada, apalagi nanti kamu matinya masuk surga. Itu kalimat itu jelas sekali. Jadi bagi orang-orang yang nggak paham halusinasi, nggak paham skizofrenia, entah itu masyarakat biasa atau teman-teman dari kepolisian atau teman-teman yang memang biasanya nangani kasus-kasus yang ini kok ibu-ibu kok mau gorok anaknya gitu. Betul. Ini sebenarnya kasus halusinasi. Makanya teman-teman mendengar saya ada yang ngomong suruh bunuh anak saya, anak iblis kayak gitu. Jadi itu banyak kasus seperti itu. Dan itu sakit sebenarnya. Jadi di penjara pun nggak akan bisa menghilangkan yang bicara di sini sebenarnya. Nah, bahayanya adalah benar-benar terjadi. Jadi kalimat-kalimat itu banyak. Jadi bisa dia membunuh dirinya. Kenapa itu ada unsur bunuh diri, loncat atau menyakiti tubuhnya? Ini ada beberapa
karakter dari percobaan bunuh diri. Kalau karakternya itu dia itu suruh ambil pisau, terus kemudian suruh nyayat tangan, suruh nyayat leher. Jadi kalimatnya itu, insya Allah orang yang ada kalimat untuk nyayat tangan bunuh diri, nyayat leher atau nusuk, karakter orang itu cenderungannya emosional. Karakternya emosi sebenarnya. Tapi kalau dia disuruh terjun, nabrakin motor ke bis atau jeburin mobilnya ke jurang, macam-macam ini sebenarnya. Itu karakternya dia tidak terlalu emosional, tidak terlalu marah, tidak terlalu emosional lah istilahnya. Jadi dia punya emosional tapi tidak terlalu yang tinggi. Nah itu cara bunuh dirinya seperti itu. Kalau umpamanya karakter umpamanya dia disuruh ngorok anaknya, kenapa seperti itu? Nah ini kan selama ini belum ada orang yang tahu, walaupun itu dari negeri yang sono yang saat ini agak itu sebenarnya karakter orang disuruh bunuh diri ini insya Allah ada unsur dia putus asa. Dia ada unsur putus asa, merasa hidupnya tidak berguna. Kemudian yang suruh bunuh diri nanti masuk surga itu ada dia disuruh sama bosnya itu suruh ngelepas jilbab, tidak boleh sholat seperti itu. Jadi dia bingung karena sudah kontrak sudah ada, kemudian ada masa seperti itu kan bingung. Nah, sama sebenarnya. Nah ini harus dicari ahlinya. Ahlinya siapa? Nah itu yang berpendidikan itu ahlinya. Tapi belum tentu bisa menyelesaikan kan gitu. Jadi benar-benar cari yang benar-benar paham tentang itu dan memang diizinkan oleh Allah Ta'ala sembuh, bukan berhasil, sembuh orangnya. Jadi suara yang dia disuruh loncat sudah tidak ada, suara yang suruh nusuk, suruh nyayat tangan, leher tidak ada, suara yang disuruh bunuh anak insya Allah sudah tidak ada. Nah ini yang memang itu diizinkan oleh Allah Ta'ala sembuh. Nah, seperti itu, makanya yang lain-lain itu hanya gunain obat penenang, boleh silahkan, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Nah, bahayanya di situ. Kalau umpamanya tadi dia disuruh bunuh tetangganya, nah ini ada beda lagi nih bedanya, yaitu dia suuzon terhadap tetangga itu, yang bernama itu, seperti suuzon dan dia marah dengan tetangga itu, dan itu dipikirin terus lama-lama jin itu masuk. Dajjal itu masuk. Nah, Dajjal inilah yang ngomong masalahnya. Orang-orang yang terlibat di perkataannya untuk membunuh tetangga namanya sampai disebut, apakah tetangganya itu udah pernah terjadi kontak, maksudnya interaksi dengan dia atau enggak sama sekali? Kan namanya tetangga kan tahu Ji. Sama seperti mamanya Haji tahu ini suaminya si ini atau ini istrinya namanya ini, tahu kan namanya tapi kan belum tentu pernah ketemu. Tetapi kalau namanya tetangga insya Allah kan pernah ketemu. Cuma karena memang dia itu suuzon terus dengan tetangga itu, masuklah jin, masuklah dajjal menguasai. Jadi jinnya itu yang nanti kalau ke dokter jiwa atau apa namanya psikiater itu dikasih obat penenang. Nah suara itu memang harus hilang menurut beliau, tapi kalau saya cerita secara harfiah memang ada jin, ya memang ada dajjal, tapi bukan dajjal yang besok mau turun ya, ini anak buahnya. Yang memang kenapa dajjal, anak buah dajjal itu masuk karena memang orang tersebut sudah menjalankan kesalahan menurut syariat Islam. Contoh dia suuzon tidak boleh tapi dia suuzon. Dia putus asa, padahal Allah itu menyuruh tidak putus asa atas karunia Allah, atas rahmat Allah, itu kan harus tahu. Tapi kalau orang itu baru menghadapi sesuatu, nggak ngerti dia mau gimana. Nah, itulah bahayanya bagi orang-orang terkena halusinasi atau skizofrenia. Dan di Indonesia skizofrenia atau halusinasi itu banyak sekali. Anak-anak sejak SD dibully ya sampai dibully, itu bisa. Dibully itu bisa menjadikan skizofrenia. Korbannya itu yang dibully yang itu bisa ya. Kemudian bisa aja pekerja stres, depresi karena ditekan oleh
atasannya bisa. Yang nggak kalah pentingnya, anak yang ditekan orang tuanya, suruh pinter, suruh apa, jadi tekanan. Ya itu. Bisa juga itu, Bisa. Pak? Bisa itu. Ada anak yang saya pernah tahu itu anak SD, tapi dia belum akil balik, dia sudah hilang ingatan. Karena disuruh oleh orang tuanya pintar, les ini, les itu, les ini, dan dia harus juara, dia hilang ingatan dia. Diajak ngomong udah ngalor ngidul seperti itu. Dan itu gimana caranya? Dengan obat? Mau silahkan. Kalau mau tanya, Ustadz gimana caranya? Oke, mau dengar saya? Ya, orang tuanya saya panggil. Anak yang belum akil balik ini begini, insya Allah kesalahan kamu. Kalau kamu mau mengaku, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Tapi kalau kamu nggak mau mengaku, monggo, silahkan, nggak apa-apa. Akhirnya dia mau, insya Allah kami mau. Ustaz. Oke, dengerin saya. Ini tertekan. Kamu suruh apa? Kamu minta, kamu minta kepada anakmu itu bagaimana? Lalu dia cerita. Saya kan kepengen anak saya pintar. Saya pengen anak saya itu juara. Saya pengen anak saya agamanya bagus. Jadi sejak dia bangun tidur, dia adanya itu belajar. Kan gitu, orang tua kan maunya perfect, silahkan. Saya, lah, Bapak, Ibu sadar nggak kalau anaknya seperti itu? Anaknya klengodi nggak biasa, ditanyain namanya nggak ngerti. Dia namanya siapa ya nggak denger. Oh itu bukan dia. Itu bukan dia, saya tahu itu bukan dia. Saya tanya, Ibu Bapak mau sembuh anaknya? Iya, tapi harus satu, kembali ke jalan Allah. Apa kembalinya? Sadari bahwa permintaan Bapak, permintaan Ibu terhadap anak itu salah di hadapan Allah. Makanya Allah mau memberikan anak Ibu sama anak Bapak begini. Salahnya di mana, Ustaz? Nah itu maksa anak. Emang nggak salah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Di dalam agama kita, agama Islam itu tidak ada paksaan. Tapi Ibu Bapak memaksa. Keinginan Bapak Ibu agar pintar, itu kan keinginan Bapak sama Ibu. Pak Ustadz, dari kasus-kasus yang Pak Ustadz pernah tangani itu, apakah pernah menangani kasus hubungan suami istri yang salah satunya halusinasi, Pak Ustadz? Enggak. Oh iya. Iya. Seperti apa itu misalnya, Pak Ustadz? Ini yang jelas halusinasi ya, suami istri jadi gini. Pernah suatu ketika ada suami istri datang ke saya. Iya. Kemudian suaminya bilang, Ustadz, saya ada gambaran, maaf ya, sedulur beriman, ini bukan saru, bukan porno, enggak. Tapi ini benar-benar yang pengakuan saya hadapi. Ya. Ustadz, mohon maaf, saya setiap hari di mata sama di pikiran itu ada gambaran, ada orang yang berhubungan badan, dan itu setiap saat. Jadi saya takut, Ustaz. Saya pengen dihilangkan. Ini udah berapa bulan begini? Saya sudah hampir 3 tahun begini, Ustaz. Oke. Saya tanya. Waktu itu saya mati, saya lihat suami, udah saya lihat istrinya, saya lihat suami. Oke. Kemudian saya tanya, bukan ke suaminya, Bu, Ibu pengen suaminya sembuh nggak sih? Pengen, Ustaz. Beneran nih? Bener, Ustaz. Ikhlas nggak? Ikhlas, Ustaz. Oke. Benar ya? Tapi nanti dulu. Ibu benar jaga ya omongan Ibu? Ya oke. Pak, saya mau tanya. Kalau gambaran di sini ini hubungan badan, dan itu setiap saat, pertanyaan saya adalah, Bapak itu punya keinginan berhubungan badan, tetapi tidak Bapak dapatkan. Ini dengan siapa? Terus jawab suaminya, saya sebenarnya kan masih muda, Ustadz, pengen sekali saya itu, ya namanya manusia normal, suami istri, saya pengen berhubungan suami istri itu yang normal. Terus, tapi istri saya selalu menolak. Wah, istrinya langsung pucat. Dan saya tanya, Bu, kenapa Ibu nolak? Bapak minta hubungan suami istri. Udah tahu saya jawabannya. Apa itu, Mas? Iya, nggak usah saya jawab di sini. Karena yang lain nggak tahu juga dong. Harus ya, jawab.
Jadi nafsu banget. Sabar aja. Kasihan. Jawab pesan pertama kedua udah langsung saya paham. Akhirnya memang cerita tersebut memang akhirnya ketemu semua. Jadi waktu kenapa Bu? Kenapa kan suami harusnya ngeladenin. Ayo coba. Tapi saya sebenarnya udah tahu, lihat wajahnya itu udah tahu. Lihat wajah siapa? Si ibunya. Istrinya. Lihat kan tahu lah Ci. Tapi gini Pak Ustadz, kenapa larinya gambaran ya? Bukan suara untuk tuh istrimu ndak mau bunuh dia atau kamu bunuh diri aja udah ndak di. Kenapa ndak begitu ya Pak Ustadz ya? Sebenarnya dia masih mengharap pengen hubungan suami istri. Mengharap. Kemudian dia nggak suruh bunuh istri karena dia nggak emosi. Jadi nggak ada faktor kekerasan. Jadi psikologis manusia itu mendukung halusinasinya dia. Jadi dia itu sebenarnya suaminya nurut kok, nggak dikasih juga diem aja. Berarti tergantung emosional seseorang itu ya Pak Ustadz ya? Yang bisa mempengaruhi dia mau membunuh seseorang atau dia membunuh dirinya sendiri gitu. Iya, tergantung emosionalnya. Jadi kalau mamanya dia emosinya kuat, jengkel dengan istrinya, ya ada kalimat bunuh istri. Tapi kalau dia merasa, wah saya nggak ada gunanya jadi suami, nggak ada gunanya nih, dia suruh bunuh diri. Tapi kalau dia hanya gambaran tok, dia sebenarnya pengen. Gitu. Kalau kita melihat kasus yang baru-baru ini ya Pak Ustadz ya, diplomat muda itu, dia kan anggap aja dia membunuh dirinya gitu Pak Ustadz ya. Berarti dia punya emosional yang berlebihan gitu Pak Ustadz. Di situ bisa emosi sebenarnya nggak berlebihan, tetapi rasa malunya yang kuat. Dia malu mamanya. Jadi dia malu karena mamanya dia pinter tapi kok mamanya loh ya, mamanya sakit jiwa. Halusinasi sama dengan sakit jiwa juga? Lah apalagi itu katanya. Oke, ya. Cuma kalau skizo itu kan kalau kadarnya hanya ngomong atau disuruh dan ngomong terus kan itu kecenderungan emosinya dia itu berlebih dan dia selalu suuzon tentang pikiran-pikiran dia tentang sesuatu. Nah, bisa aja tentang anak, bisa aja tentang kerjaan. Dengan pimpinan dia begini, ya pimpinannya kan nggak tahu karena pimpinannya kan bisa aja bukan seorang psikolog atau psikiater kan nggak ngerti deh. Tekan aja seperti itu kan gitu. Kebanyakan kan nggak mau tahu nah, itu ya. Nah, ya itu kan pengalaman kamu ya. Yang penting setor kan gitu. Yang penting kan setor. Ya itulah ya. Dan pimpinan itu juga sama mengajak jadi setan. Jadi halusinasi atau skizofrenia itu tergantung cara berpikirnya dia. Kalau dia itu mamanya malu, kemudian saya pengen, pokoknya cepet deh kamu kalau memang pengen mati ya cepet ya ini caranya gitu. Dan dia juga mikir gimana, kamu mamanya ini dengan keluarga, kamu dengan keluargamu nggak dihormati, nggak dihargai nih umpama, atau nih kamu di kerjaan sama pimpinanmu kan nggak dihormati malah kamu ditekan di ini kelihatannya kan baik-baik aja semuanya kan gitu, tapi kan kamu merasa tertekan dengan ini, kamu nggak ada dihormati, kenapa kamu seperti itu Dajjal yang ngomong ya, bukan saya ya. Ini yang saya sering terima pasien saya itu seperti itu, Dajjal yang ngomong sebenarnya. Jadi pada saat dia ada emosional mulai naik, tangannya orang itu miliknya Dajjal. Dikendalikan. Kakinya orang itu miliknya Dajjal. Telinganya miliknya Dajjal. Matanya miliknya Dajjal. Makanya ada orang loncat dari apartemen. Itu sebenarnya dia sudah ada yang narik. Suruh loncat itu ada yang narik dia sebenarnya. Karena dia senang dengan pikiran dia waktu itu, yaitu pengennya mati, umpamanya seperti itu. Yaitu Dajjal itu sudah masuk dan menjadikan seperti itu. Jadi ini cerita ini, insya Allah cerita ini nyata istilahnya. Jadi pada saat saya nangani kasus seperti tadi bapak-bapak, ya akhirnya bapak tersebut ya benar, saya ngomong akan ketemu. Setelah istrinya ya ada cerita yang tidak perlu saya ceritakan, akhirnya istrinya ya nangis-nangis minta maaf, akhirnya begini ya suaminya mulai paham, berpikir mulai paham, tapi karena suaminya nurut
suaminya itu kayak tipenya Haji J gitu loh. Ini nurut sama siapa maksudnya? Ya nurut sama istrinya gitu. Jadi kan kayak Haji J. Jadi kayak mamanya, ya maafin aku ya aku sudah begini. Akhirnya kan kan Haji J kan seperti itu. Ya sudah. Nasi sudah menjadi bubur. Kasih ayam. Seperti itu. Ya udah akhirnya saya dengerin, saya lihat, akhirnya gimana Bapak memaafkan enggak istrinya seperti itu. Nah, baru tahu dia setelah dia sakit. Istrinya kan nggak mau. Kenapa Bu kok nggak mau? Ya akhirnya ceritalah. Nangis dia ceritanya loh, kan gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah bapaknya bisa menerima. Waktu itu bisa nerima, saya lihat matanya, bisa nerima. Wah ini suami, ini baik di hadapan Allah, nggak tahunya. Jadi istrinya sudah melakukan sesuatu yang tidak baik, sehingga menolak dia hubungan suami istri, suaminya masih memaafkan. Akhirnya setelah doa selesai, kemudian saya minta datang lagi sebulan, saya tanya gimana Pak, saya lihat dia sama istrinya udah mulai senyum-senyum, gimana? Alhamdulillah setelah sama Ustadz itu, alhamdulillah suara itu sudah mulai hilang Ustadz. Gambar-gambar. Ya, gambar-gambar, suara-suara. Itu ada suaranya sebenarnya, cuma banyak gambarnya. Iya. Itu sudah hilang. Kemudian kami sudah ngobrol dengan istri saya, terus saya lihatin wajah suami, wajah istri. Suaminya jujur, kalau istrinya kan ya Ustadz, ya saya minta maaf, saya lihat-lihat kan, ya begitulah ya. Nah terus gimana? Hari ketiga hilang semua, gambar itu hilang semua. Nah saya cerita ya begitulah cara Allah mengingatkan ibu jangan diulangi lagi, itu dosa, saya bilang gitu. Untuk orang yang terkena misalnya halusinasi, apakah bisa dilihat dari ciri-ciri fisik seseorang itu, Pak Ustaz? Kalau ciri fisik belum, saya harus tetap tanya. Saya tetap harus tanya karena kan saya bukan dukun, saya harus tanya. Sama seperti kalau dokter sakit apa Bu? Batuk kan gitu. Oke. Batuknya di mana? Di sini rasanya sengkring-sengkring atau di sini atau di mana kan gitu. Nah, jadi nggak bisa dilihat dari secara fisik. Kalau dari perilaku misalnya seperti kasus itu ya Pak Ustadz, kan diberitakan dia naik ke loteng terus itu sudah bisa mau bunuh diri. Sudah bisa ketahuan. Sudah ketahuan kalau saya itu insya Allah karena sudah hafal. Iya. Dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya itu gimana gitu loh. Berarti lebih banyak dia menyendiri, nggak mau berinteraksi sama teman-teman ya? Malu, biasanya kan malu. Malu kalau mamanya dia kelihatan pinter, dia ini kok dia sakit jiwa. Nah itu sudah ketahuan bahwa ya, insya Allah itu ada gangguan di psikologisnya. Jadi memang bahaya, sangat bahaya. Dan di Indonesia sangat banyak. Karena di Indonesia ini orang-orangnya kan agresif. Cepat marah. Pengen cepet-cepet kaya lah, itu kan agresif. Itu bisa juga halusinasi Pak Ustaz? Iya kan bisa. Makanya yang dicari adalah YouTube orang-orang yang kaya, yang pamer itu nanti lama-lama ya bisa dia seperti itu. Dan orang halusinasi biasanya punya ciri satu, agak pendiam. Agak pendiam dia, agak-agak tertutup, agak pendiam seperti itu. Kalau maunya orangnya humble, ya sih humble. Tapi kan diemnya kamu nggak tahu. Istilahnya seperti itu. Jadi kasus-kasus yang saya tangani seperti tadi gambaran hubungan badan, kemudian ada yang suruh loncat, ada yang suruh bunuh anaknya. Alhamdulillah hampir 100% Allah mengizinkan sembuh. Insya Allah halusinasi atau skizofrenia ini bahaya. Dan itu bisa diatasi ya Pak Ustadz ya? Insya Allah kalau orang tersebut terbuka mau jujur, selama ini yang saya tangani dari kasus-kasus yang diizinkan oleh Allah Ta'ala datang kepada saya, alhamdulillah diberi kesembuhan. Hampir 100% diberi kesembuhan. Jadi selama orang itu mau, ingin, insya Allah diberi kesembuhan. Dan mau jujur ya, makanya saya tanya. Ada yang memang mirip seperti itu. Saya kan beberapa, ada orang yang di sini gambarannya hubungan badan. Itu ada bapak-bapak, jadi hubungan badan. Ya.
Tapi waktu saya lihat wajahnya bapak-bapaknya, wajahnya istrinya, itu kan saya amati satu-satu. Bapak itu cerita kan ketahuan gitu loh. Terus kemudian ya saya tanya, Pak, ini keinginan Bapak yang mau berhubungan badan dengan siapa? Dan itu Bapak itu seperti kayak orang ingin sekali berhubungan. Nah, bapaknya diem. Nah, yang ini bapaknya diem nih. Oh, ini kasus beda nih. Kasus beda nih. Bapaknya diem. Bapak diem. Bapak Di sampingnya ada istrinya? ada. Ada sampingnya. Bapak pengen sembuh, diem dia. Nah, awalnya kan saya tanya, Bapak ingin sembuh, pengen. Nah, setelah saya ngomong, Bapak ingin berhubungan sama siapa? Diem. Mematung. Terus kemudian saya tanya, Bapak ingin sembuh, diem. Wah. Akhirnya saya tanya, Pak, ini insya Allah Bapak itu ingin berhubungan dengan seorang wanita. Benar apa enggak analisa saya? Kan saya harus tanya dengan diem, nggak ngomong, udah nggak ngomong. Nah, istrinya tersenyum. Ustadz kok tahu? Nah, gitu. Loh, ibu tahu maksud saya? Insya Allah saya tahu, Ustadz. Benar nggak kira-kira analisa saya? Insya Allah benar, Ustaz. Istrinya yang loh, kok ibu tahu gimana? Gitu. Saya memancing kayak tunglah biasa. Baru dia cerita, suami saya itu insya Allah sebelum sakit ini dia selingkuh dengan seorang perempuan. Perempuannya di sini dia ikuti, perempuan ke kota sana diikuti. Suatu ketika Allah mengizinkan saya tahu. Nah, akhirnya kan saya nguntit suami saya terus. Dia bapaknya terus dia mematung sampai selesai nggak mau ngaku dia. Istrinya yang ngomong. Ya Pak, memang seperti itu, Ustaz. Skizofrenia atau halusinasi bahaya. Kasus yang polisi sering ke tempat saya, dia bilang, saya kalau megang pistol itu langsung ada suara, suruh naruh di kening kepala saya, langsung tembak gitu. Itu semua lini kasus ini apa Ustaz ya? Polisi ada. Perwira ada, polisi biasa ada, polisi, tentara, perwira itu ada. Kasusnya begitu. Akhirnya saya tanya begini-begini, ketemu, jangan itu lagi, cuma itu aja. Iya, kembali jalan Allah. Kalau lagi ngalamun istighfar, kalau lagi ngalamun bertasbih atau puji Allah seperti itu. Alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan pada pasien-pasien skizofrenia atau halusinasi. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada. Demikian tayangan kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.